Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan renungan pagi. Namun sebelumnya mari kita bersaat teduh dan berdoa bersama dengan saya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami setelah sepanjang malam Kau jaga, lindungi dan berkati kami. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih anugerah dan pertolongan-Mu kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami boleh menikmati udara yang segar mentari pagi dan kami boleh ada dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa, sebelum kami melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami membawa hidup kami, bawa bejana hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan bagi kami di sepanjang hari ini agar kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami mau mendengarkan renungan pagi, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, sahabat El Shaddai Ministry. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-1b yang berkata, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak terkandung janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita orang percaya. Saudara, dan perkataan ini bukan keluar dari mulut manusia yang mudah sekali berubah, yang mudah sekali mengecewakan, tetapi yang berjanji adalah Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, Sang Juru Selamat yang bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia yang berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Saudara, sebagai orang percaya, kita ini adalah Israel rohani yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dipelihara sedemikian rupa. Oleh karena itu kita patut tahu janji-janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang percaya dan yang mentaati perintahnya. Tuhan menegaskan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Tuhan menasehati kita untuk tidak takut, sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia telah menebus kita yang tidak berarti ini dan menjadi miliknya. Kita telah dibeli lunas dengan darah anak domba. Dan jika kita ini milik Tuhan, tentunya Dia tidak akan rela dan tidak akan membiarkan kita terhilang serta binasa. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Yesaya 43 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Semua janji ini tentang perlindungan serta penyertaan Tuhan. Air atau sungai melambangkan derasnya gelombang atau masalah di dalam kehidupan manusia. Api berbicara tentang pencobaan-pencobaan. Sedahsyat apapun masalah dan pencobaan yang kita alami, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan selalu ada untuk kita. So, jika Tuhan beserta dengan kita, adakah perkara yang mustahil bagi Dia?
Sewaktu bangsa Israel dikejar pasukan Firaun, secara logika mustahil mereka bisa luput, sebab di hadapan mereka terbentang laut Teberau yang dalam, di kanan kiri padang belantara, dan di belakang sudah siap pasukan Mesir datang mengepung mereka. Tetapi Tuhan selalu mempunyai banyak cara untuk menolong anak-anaknya, umat kepunyaannya, dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan, dengan caranya yang begitu ajaib. Saudara tak perlu takut menjalani kehidupan ini karena kita dikasihi Tuhan sedemikian rupa. Tak perlu takut ketika kita dihadapkan dengan pandemi. Kita harus menghadapi semuanya dengan tetap berserah mengandalkan Tuhan. Tentunya kita juga harus memiliki hikmat agar kita tetap terhindar dari COVID. Penyertaan dan kasih dari Tuhan adalah dua janji yang diberikannya kepada kita, manusia yang dikasihinya. Nah, janganlah takut akan apapun yang terjadi. Meski badai sekalipun, Ia tetap akan bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah membebaskan kita dari masalah. Ingat, Allah tidak pernah membebaskan kita dari masalah. Mengikuti Yesus berarti memiliki resiko yang besar. Menjadi orang Kristen memiliki risiko yang besar. Yesus sendiri, Ia dihina, bahkan Ia ditolak, dan masalah sering datang dalam kehidupannya ketika Yesus berada di tengah-tengah dunia ini. Namun, ingatlah bahwa begitu Kristus memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia ini. Yang pertama, bagi pengikut Yesus, hidup bukan masalah di mana kita berjalan, namun dengan siapa kita berjalan. Dan kita berjalan bersama Yesus yang terlebih dahulu sudah membayar semua beban kita di atas kayu salib. Saudara, terkadang kita lebih fokus terhadap masalah yang terjadi atau masalah yang ada di depan kita, sehingga kita tidak mengalami mujizat. Petrus tahu bahwa dia mengalami mujizat ketika dia berjalan di atas air. Bukankah itu mujizat? Namun dia lebih fokus dengan masalah. Dia ketakutan ketika ada ombak, dan itu menjadikannya bimbang. Meski dalam keadaan penuh dengan mujizat, meski dalam keadaan dia bersama dengan Yesus, inilah yang membuat dia jatuh karena dia memiliki kebimbangan. Bagi pengikut Kristus, masalah ialah sebuah media yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya, dan di balik masalah Tuhan memberikan mujizat. Saudara yang kekasih, semakin besar masalahmu, semakin besar pula mujizat, kesembuhan, berkat-berkat Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupanmu. Percayalah kepada Tuhan, jangan takut, jangan berhenti untuk berharap. Saya yakin dan percaya bahwa saya dan saudara akan mengalami mujizat demi mujizat serta pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah masa pandemi yang sekarang ini membuat kita takut. Justru firman Tuhan hari ini menguatkan kita agar kita tidak pernah takut, tidak pernah gentar menghadapi masalah yang ada di depan kita. Jangan fokus kepada masalah, fokuslah kepada Tuhan. Beri waktu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat pertolonganmu hanya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sahabat LCA Ministry, andalkan Tuhan dan percayalah kepada Injil, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan menikmati mujizat dan kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berhenti takut, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, agar kami tidak takut, tidak gentar menghadapi berbagai macam masalah yang terjadi di depan mata kami.
Kami percaya berjalan bersama Yesus bukan tidak menemui tantangan dan masalah, tetapi berjalan bersama Yesus kami diberikan kekuatan, kemampuan, dan kami ditolong oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, pegang tangan kami, jangan tinggalkan kami. Biarlah kami berjalan di kebenaran firman-Mu, agar kami boleh menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Besertalah dengan kami di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan, aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, bahkan dalam pendidikan kami Tuhan. Keluarga kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami percaya Engkau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa dan syukur kami. Kami akan melanjutkan segala kegiatan sepanjang hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sahabat RCD Ministry, selamat berkarya, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti prokes anjuran pemerintah. Kita melihat banyak korban yang berjatuhan. Kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap andalkan Tuhan, karena pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini. Shalom.